Perkenalkan, nama saya Ana Andriani, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 3 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, akan melakukan video pembelajaran bersama siswa SMA Insan Cendekia Al-Mujitaba Sukoharjo dalam rangka uji kinerja. Berikut video yang saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, alhamdulillah ya, semua sehat-sehat, semuanya dalam keadaan baik di rumah masing-masing. Jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk kesehatan, hingga kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Gitu. Oke, anak-anak, kalau di rumah ini masing-masing sudah pada vaksin belum? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke, bagus. Jadi vaksin itu kan sebagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Selain juga tetap menjaga prokes dimanapun kita berada, begitu ya. Bukan berarti kalau sudah vaksin kita bebas tidak pakai masker dan lain sebagainya. Tetap perketat protokol kesehatan kita untuk menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, gitu. Oke, sebelum kita mulai, ini Bu Ana mau cek jaringan. Ini semua nanti bisa on kamera ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah, berarti jaringannya kan bagus begitu. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, silahkan salah satu pimpin doa coba. Siapa mau pimpin doa? Tiara ya, Bu. Oh ya, boleh. Sebelum memulai pelajaran matematika hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Bu Ana presensi dulu. Coba nanti bilang hadir gitu ya kalau Ibu Ana sebut namanya. Fahma. Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Syakira. Hadir, Bu. Fairuz. Hadir. Firda. Hadir, Bu. Sheila. Hadir, Bu. Oh, alhamdulillah tadi izin terlambat, ternyata tidak terlambat ya. Bagus. Oke, Dela. Hadir, Bu. Nah, di sini kalian harus semangat ya. Walaupun kita belajarnya jarak jauh, tetapi insya Allah ini nanti akan tetap bisa dipahami kalau kalian melakukan skenario pembelajaran kita dengan penuh antusias dan semangat gitu. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang ini. Pertama, Bu Ana mau membacakan dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.7 yaitu menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Satu, memecahkan permasalahan kontekstual sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen pada segitiga siku-siku dengan benar dan disiplin. Yang kedua, mengoperasikan rumus perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen pada segitiga siku-siku dalam menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari dengan benar dan disiplin. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya tidak hanya tentang pengetahuan saja, tetapi juga penilaian sikap. Jadi sikap kalian sepanjang pelajaran hari ini akan Bu Ana nilai, akan Bu Ana amati, nah terutama yaitu pada penilaian sikap disiplin gitu ya. Jadi disiplin masuk pelajaran, disiplin ketika kalian diskusi dengan teman, disiplin mengerjakan LKPD. Nah, seperti itu akan Bu Ana amati dan Bu Ana nilai sebagai penilaian sikap. Gitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya. Oke.
skenario pembelajaran pada hari ini. Nah, coba diamati. Yang pertama adalah orientasi masalah. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga nanti ada presentasi. Yang keempat adalah evaluasi, gitu ya. Jadi kita harus semangat untuk menjalankan 4 skenario pembelajaran ini, gitu anak-anak. Oke, ini materi prasyarat kita pada hari ini. Jadi ini sudah kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Betul begitu anak-anak? Sudah kita pelajari kemarin kan ya ini ya? Iya, Bu. Iya, berarti harusnya ini ingat. Yuk coba. Di sini ada trigonometri sudut istimewa, ada sin, cos, tan. Nah, di sini ada sudut istimewanya kan 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke, mari. Ini. Yuk, dijawab. Sin 0 derajat berapa? 0. 0. Kalau sin 30 derajat? Setengah. Betul. Kalau sin 45 derajat? Setengah akar 2. Betul, setengah akar 2. Kalau sin 60 derajat? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Sin 90 derajat? 1. Kalau cos 0, dilengkapi semua ya ini. Berapa? Berapa ini? 1. Cos 30 derajat? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Ini sambil diingat-ingat ya, gitu. Ini akan berguna terus sampai nanti kalian lulus. Yang ini, cos 45 derajat? Setengah akar 2. Cos 60 derajat? Setengah. Cos 90 derajat? 0 ya. Nah, di sini tan, ada yang ingat nggak? Tan itu sebenarnya apa dibagi apa? Yang berhubungan dengan sin dan cos. Sin dibagi cos. Benar. Benar, tan itu sin dibagi cos gitu. Nah, ini berarti berapa tannya? Tan 0 derajat? 0. Betul. Yang ini? Sepertiga akar 3. Yang ini? 1. Terus tan 60 derajat? Akar 3. Terus kalau tan 90 derajat? Tidak ada. Betul, tidak ada gitu, tidak ada. Nah, tidak ada. Ini yang bukan akar 2 ya maksudnya. Tidak ada. Gitu. Nah, bagus anak-anak, berarti kalian sudah hafal ini dan memang harus hafal di luar kepala ya. Jadi ini nanti sebagai modal dasar untuk kita mengerjakan soal-soal trigonometri gitu. Nanti di kelas 11, kelas 12 akan terus dipakai gitu. Nah, selanjutnya manfaat kita belajar ini apa? Gitu. Manfaat kita belajar trigonometri sudut istimewa hari ini tentang penerapan itu apa? Yaitu di sini, coba Ibu Ana sudah menuliskan di sini ya. Kita dapat menerapkan perbandingan trigonometri dalam kejadian kontekstual sehari-hari gitu. Jadi bukan sekedar teori, tapi kita nanti bisa tahu, oh ini aplikasinya untuk apa gitu ya. Jadi manfaatnya adalah seperti ini. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita lihat, nah kita punya masalah apa hari ini? Coba amati gambar di samping. Ini ada orang lagi ngapain ini? Lagi ngapain anak-anak? Upacara. Betul, lagi upacara, sedang upacara bendera gitu ya. Nah, tahukah kalian bahwa sebenarnya perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari kemarin, yang tadi tabel-tabel tadi, nah itu bisa kita gunakan untuk menghitung tinggi tiang bendera tanpa melakukan pengukuran langsung. Nah, jadi kita bisa mengira-ira kalau kalian ikut pramuka, nah seperti itu juga ada pelajarannya kan ya. Nah kita menghitung tinggi tiang bendera, pohon seperti itu. Nah bagaimana caranya ini nanti kita menghitung tinggi tiang bendera tanpa melakukan pengukuran langsung, melainkan pakai trigonometri. Nah begitu. Nah
selanjutnya, nah di sini saya akan memberikan sedikit materi yang harus kalian kuasai untuk melakukan penaksiran tadi ya, tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, perhatikan kotak yang pertama ini. Ketika ini posisi mata di sini ya, anak-anak ya. Ini ada orangnya di sini. Posisi mata di sini. Kemudian dia melihat ke atas. Nah, sudut yang dibentuk oleh garis horizontal, nah, dengan arah pandangan yang di bawah sini, ini disebut sudut elevasi. Ya, di bawah sini, lihat posisinya ini bentuk segitiga, siku-siku. Nah, yang ada di bawah sini namanya sudut elevasi. Sedangkan, nah, kemudian gambar kedua, kalau dia dari atas melihat ke bawah, nah, kemudian terbentuklah satu sudut di sini misalkan beta, yang dibentuk oleh horizontal dan juga pandangan ke bawah. Ini namanya sudut depresi gitu ya. Jadi kalau di bawah sini namanya elevasi, di atas ini namanya depresi gitu. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa hubungan elevasi dengan depresi? Coba diperhatikan. Ini seperti huruf Z ya. Jadi sudut elevasi di sebelah sini anak-anak, depresi di sini. Nah, dari sini menurut kalian ini sama nggak? Sama nggak besarnya sudut depresi dengan sudut elevasi ini sama gitu ya. Jadi alfa sama dengan beta begitu. Ini paham semua anak-anak? Ya? Berarti besarnya sudut elevasi dan depresi itu sama kan? Betul, sama. Jadi besarnya sudut depresi dan sudut elevasi itu sama begitu ya anak-anak. Betul. Nah, lihat dari sini. Nah, ini waktu SMP juga sudah pernah ya belajar tentang posisi sudut seperti ini. Nah, pojok-pojok ini sama. Nanti kita akan gunakan pengetahuan ini untuk menyelesaikan masalah kita gitu. Nah, di sini dengan mengetahui tentang sudut elevasi ataupun sudut depresi, maka bagaimana aplikasinya dalam kasus nyata yang ada di sekitar kita? Dapatkah kita menggunakannya untuk menghitung tinggi tiang bendera misalnya gitu ya? Nah, bisa tidak ini? Oke. Nah, ini kita kerjakan LKPD agar lebih jelas. Nah, kelompok 1 itu ada Fahma, Aisyah, Syakira, Fairuz. Dihafalkan kelompoknya ya, ini diamati benar-benar. Kemudian kelompok 2 ada Firda, Sheila, Della, Isna. Kelompok 3 ada Umi, Naya, Safia, dan Rana gitu. Sudah hafal semua ini? Sudah ya? Nah, kalau sudah ini Bu Ana stop share screen-nya. Kemudian saya bagikan LKPD-nya di kolom chat. Coba dilihat. Oke, sudah bisa diakses ya LKPD-nya ya? Sudah. Nah, kalau sudah ini saya bagi kalian ke breakout room. Saya buat 3 kelompok. Silahkan bisa memilih sendiri-sendiri ya. Sudah bisa join sendiri-sendiri. Ini yang share screen siapa? Fahma, Bu. Oh, Fahma. Oke. Yang share screen Fahma. Ini gimana? Ada permasalahan tidak? Bu, nanti yang di langkah 1 itu ilustrasinya digambar. Betul. Ini langkah 1-nya harus digambar dulu. Coba ini yang share screen kan Fahma. Berarti yang coret-coret gambar Fahma ya. Yuk, coba. Ya. Bu Ana di sini mengamati dulu. Nanti kalau ada masalah bisa kita diskusikan. Aku coba gambar ya. Nanti kalau salah bilang aja. Oke.
Mm-mm. Oke, gambarnya seperti itu. Nah, bisa ya, ini dilanjutkan sendiri dulu ya. Ini Bu Ana tinggal ke kelompok 2 dulu ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Bentar. Halo kelompok 2, Ya, Bu. bagaimana kabarnya? Ada masalah atau tidak? Itu, Bu. Kita kan udah sampai di langkah 2, tapi kita bingung Hmm. mau pakai sin, kos, apa tan. Oke, sudah sampai di langkah kedua, tapi bingung mau pakai sin, kos, atau tan. Coba di situ dilihat gambarnya bersama-sama anak-anak. Oke, apa yang diketahui? Apa saja yang diketahui? Apa saja yang ditanya coba? Yang diketahui itu ada sudut dan sisi samping. Dan yang ditanyakan itu sisi depan. Oke. Yang lain? Bentar. Kayaknya aku tahu deh. Ini yang ada samping sama depannya kan yang tan. Tan sama dengan depan samping. Ya kan? Berarti pakai itu enggak sih? Iya enggak sih? Iya deh. Benar. Berarti ini pakai tan ya, Bu? Ya, betul. Bagus sekali. Jadi yang diketahui sisi samping, yang tanya depan. Nah, kita hubungkan apa ya trigonometri yang pakainya itu samping dan depan. Nah, betul tadi. Kalian sudah ketemu. Kita pakainya berarti yang tan gitu. Oke, bagus sekali ya. Benar seperti itu anak-anak. Jadi nanti kalau mengerjakan soal kalian lihat dulu yang diketahui yang mana gitu. Ini ada sudut, ini samping, ada depan. Kalian ingat-ingat kalau sin kan depan sama miring. Terus kalau kos, samping dan kos apa? Samping Bermiring. samping bermiring. Kalau tan apa? Depan bersamping. Depan bersamping. Nah, karena ini yang diketahui adalah yang depan dan samping. Nah, maka berarti kita pakainya yang tan gitu. Oke. Bagus sekali anak-anak sudah sampai di langkah 2. Ini kalau begitu dilanjutkan sendiri dulu ya. Berdiskusi sampai ke bawah nanti. Ini Bu Ana mau berkunjung ke kelompok 3 dulu. Begitu ya? Nggak apa-apa? Bu Ana tinggal ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Halo kelompok 3, bagaimana kabarnya? Ada masalah? Gimana pekerjaannya? Sudah selesai. Tapi saya mau tanya, itu sudut depresi itu sama dengan sudut depresi ya, Bu? Iya, betul. Seperti yang Bu Ana jelaskan di awal tadi ya, di PPT yang tadi. Jadi sudut depresi itu sama besarnya dengan sudut elevasi gitu anak-anak. Kenapa memangnya? Iya, Bu. Tadi kita ragu-ragu udah benar begini belum, Bu? Oh, begitu. Benar ya yang Bu Ana sampaikan tadi loh di awal bahwa sudut depresi itu besarnya sama dengan sudut elevasi gitu anak-anak. Gitu. Ya, terima kasih, Bu. Oh ya. Kalau gitu kita cek lagi aja ya. Aku yang baca ya. LKPD-nya tolong di atas. Amir berdiri mengamati puncak tiang bendera. Ia berdiri pada jarak 10 meter dari tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi Amir 1,5 meter, maka coba kalian hitung tinggi tiang bendera tersebut. Oke. Oh, kalian bikin ilustrasinya begini ya. Oke, ini tiang benderanya yang ini. Kemudian, oh ini orangnya, Amirnya ya. Gitu, oke. Oke, lanjut. Ibu kan sudah ke kelompok masing-masing ya, sudah ke kelompok masing-masing. Kemudian saya lihat kalian diskusinya luar biasa aktif gitu. Yang satu share screen, yang satu mendiktekan, yang lainnya mengomentari. Kemudian setelah selesai ternyata ada yang memeriksa jawaban, itu membaca dari awal. Nah itu bagus sekali begitu. Semua aktif dan hasilnya juga luar biasa begitu. Nah sekarang setelah kalian diskusi, maka selanjutnya apa, Nana? Presentasi. Presentasi. Nah, sekarang kelompoknya siapa dulu yang mau presentasi? Silahkan. Saya, Bu, kelompok 1. Kelompok 1, boleh. Silahkan share screen. Oke. Kalau nanti Fahma yang share screen, berarti yang berbicara, yang mempresentasikan, bukan Fahma ya? Virus. Oh, Virus, oke. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virus mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yang pertama baca soalnya dulu ya. Amir berdiri mengamati puncak tiang bendera. Dia berdiri pada jarak 10 meter dari tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi Amir 1,5 meter, maka coba kalian hitung tinggi tiang bendera tersebut. Nah, pada langkah 1 itu kami gambarkan seperti yang tampak di layar. Oke, pelan-pelan ya, Pak Irus ya. Biar teman-teman kelompok lain juga mengamati. Ya, oke, gambarnya seperti di layar. Lanjut. Kemudian di langkah kedua itu, informasi yang diketahui adalah sudut elevasinya, sisi samping. Jadi, gunain tan alfa. Tan alfa itu depan per samping. Jadi, untuk menghitung tiang bendera itu pakai tan 60 derajat sama dengan akar 3 sama dengan H per 10. Jadi, hanya 10 akar 3. Jadi, tinggi tiang benderanya itu H ditambah 1,5 meter. Jadinya 10 akar 3 ditambah 1,5 meter. Kemudian untuk soal selanjutnya, soalnya adalah sebuah gedung tingginya 50 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung. Jika sudut depresi dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat, maka tentukan jarak bola ke dasar gedung. Nah, pertama-tama juga digambar seperti yang ada di layar. Lalu adalah sisi depan dan sisi samping, jadi pakainya tan alfa. Tan alfa itu D per S. Jadi tan 30 sama dengan 50 per X. Tan 30 tadi 1 per akar 3 sama dengan 50 per X. Jadi dapat diketahui bahwa X adalah 50 akar 3. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Jadi didapat ini tadi, coba ke atas kan sebentar, Fahma. Kita dapat tinggi tiang bendera tadi berapa? Tinggi tiang bendera, oke. 10 akar 3 plus 1,5 meter. Kemudian yang soal bawahnya kita dapatkan hasil 50 akar 3 X sama dengan 50 akar 3 gitu. Oke, terima kasih. Ini bisa di stop share screen-nya. Oke. Nah, itu tadi adalah hasil diskusi kelompok 1. Nah, sekarang kelompoknya siapa yang mau presentasi lagi? Kelompok 3 ya, Bu. Yang mau membacakan hasil diskusi kelompok 3 siapa ini nanti? Naya, Bu. Naya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Amir berdiri mengamati puncak tiang bendera. Dia berdiri pada jarak 10 meter dari tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi Amir 1,5 meter, maka coba kalian hitung tinggi tiang bendera tersebut. Langkah 1, gambar ilustrasinya seperti pada layar ini ya teman-teman. Lanjut langkah 2. Di langkah 2 yang diketahui adalah jarak Amir ke tiang bendera dan sudut elevasi. Jarak Amir ke tiang bendera adalah sisi samping, kemudian tiang bendera adalah sisi depan. Oke. Di langkah ketiga, kita selesaikan dengan rumus tan, sehingga dapat hasil jarak bola ke dasar gedung adalah 50 akar 3 meter. Beda sama kelompok 1, Bu. Kalau yang soal di bawahnya jawaban kami sama. Oke, jadi jawaban LKPD-nya yang tadi yang langkah itu beda dengan kelompok 1, tetapi yang saat mengerjakan soal tinggi gedung ini, jarak antara bola dengan dasar gedung itu sama, begitu ya anak-anak ya? Gitu. Nah,
Kalau kelompok 2 bagaimana? Sama dengan kelompok 1 atau sama dengan kelompok 2 atau punya jawaban yang berbeda? Kelompok 2 jawabannya sama kok Bu dengan kelompok 3. Oke, sama dengan kelompok 3 ya. Berarti kelompok satunya beda gitu. Kalau gitu ini jangan tidak perlu presentasi ya, kelompok 2 ya, karena sama dengan kelompok 3. Iya Bu. Nah, kalau begitu mari kita evaluasi. Ini jangan di stop dulu, screen-nya dilanjutkan gitu. Kita evaluasi. Ini yang diketahui adalah sisi samping, sisi depan, dan sudut elevasinya begitu ya. Oke, langkah ketiga coba. Oke, langkah ketiga. Coba. Nah, ini diperhatikan nih. Coba kalian yang berpikir kritis ini. Gambar hubungan antara gambar di langkah ketiga ini dengan penggunaan tan. Nah, ada coba kelompok 1 atau kelompok lain ada pendapat nggak tentang ini? Coba diamati sebentar. Ada, Bu. Apa Aisyah? Di sini kan tan X sama dengan depan per samping. Ya. Tapi depannya kan bukan seluruh tiang bendera kan, Bu? Cuma dari puncak tiang bendera sampai yang sejajar kepalanya si Amir. Oh iya, berarti nanti setelah ketemu sisi depan masih harus ditambah 1,5 meter ya? Oh iya, padahal gambarnya udah benar itu, Bu. Kami tadi nggak kepikiran. Oh iya, Bu. Kami tadi juga tidak kepikiran gitu. Tapi sekarang sudah paham. Ya, jadi tinggi anaknya juga diperhatiin. Oke, betul ya. Bagus sekali anak-anak. Memang benar gitu ya. Jadi tinggi anaknya ini juga harus diperhatikan gitu. Sebentar, coba. Oke ya. Nah di sini, ya Ibu beri sedikit tambahan nih. Harusnya kan sisi segitiganya tuh di sini aja ya, ya nggak? Apa yang dimaksud depannya ini kan kita punya segitiga nih ya, segitiga ini ya, seret, segitiga ini. Nah, segitiga ini. Wow, seret. Ini ya, segitiganya ini, sudutnya ini. Nah, yang dimaksud dengan depan itu kan berarti yang ini saja. Ya. Yang Bu Ana beri tanda. Ini apa? Misalkan diberi simbol T gitu ya. Berarti ya T-nya itu adalah ini T. Nah, berarti ini nanti tan X sama dengan depan per samping, betul sekali. Tapi depannya itu hanya yang dari benar yang dibilang Aisyah tadi, dari atas, dari puncak tiang bendera itu ke bagian bawah sini gitu ya. Bisa dimengerti? Nah, ini setelah dapat T karena yang ditanya adalah tinggi tiang. Nah, tiang kan nggak melayang ya anak-anak ya. Nah, pasti kan sampai ke bawah, sampai ke tanah. Nah, panjang atau tingginya dari sini ke sini. Nah, yang Ibu beri tanda ini adalah sama dengan tingginya si siapa? Si Amir ini tadi. Berapa? 3. Nah, harusnya ini masih ditambah 1,5 meter. Nah, ini kelompok 1 tadi seperti ini. Benar ya? Nah, berarti ini seharusnya adalah tinggi tiang itu adalah 10 akar 3 plus 1,5 meter. Gitu. Oke. Gini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, betul. Bisa dipahami. Simpulkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Bagaimana? Saya mau menyimpulkan ya, Bu. Oh iya, boleh. Pertama-tama itu buat gambarnya dulu. Lalu dari gambar kan kita lihat apa yang diketahui. Sisi samping, depan, atau miringnya. Nanti kita pakai trigonometri yang sesuai. Misal kalau depan, samping, berarti pakainya tan. Lalu dilanjutkan sampai ketemu hasilnya. Gitu. Oke, betul. Seperti itu ya. Oke, yang lain berarti bisa juga ya? Bisa? Bisa, Bu. Oke.
Nah, kalau memang sudah jelas, sudah bisa membuat kesimpulan seperti itu, maka sekarang saatnya Ibu membuat penilaian. Nah, penilaiannya itu kalian kerjakan di Gform. Sebentar, linknya saya copy dulu ya. Saya share di kolom chat. Gitu. Tadi saya sudah lihat, sudah submit semua. Gitu ya. Oke, sudah submit semua, anak-anak. Nah, coba sekarang saatnya kita merefleksikan pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, saya mau tahu bagaimana kesan dan pesan kalian dan juga perasaan kalian mengikuti pelajaran matematika pada hari ini. Senang tidak? Senang, Bu. Senang, Bu. Nah, senang ya. Nah, menyenangkan sekali ketika kita tahu bahwa apa yang kita pelajari itu ternyata ada manfaatnya, begitu ya. Nah, memangnya kita belajar apa saja hari ini? Belajar aplikasi perbandingan trigonometri, Bu. Nah, belajar aplikasi perbandingan trigonometri. Nah, manfaatnya apa kita belajar ini tadi? Dapat apa saja? Manfaatnya apa ini? Bisa tahu tinggi pohon, tinggi tiang bendera, tanpa mengukur secara langsung, Bu. Dan ternyata kita juga bisa pakai rumus trigonometri. Ya, betul, betul sekali. Nah, jadi dengan ini kita bisa tahu, contohnya ya, contoh sederhananya tadi mengukur tinggi tiang bendera, tinggi pohon gitu. Dan dalam ilmu yang lebih luas, nah trigonometri itu bisa digunakan untuk mengetahui jarak antar planet. Misalkan bumi dengan Jupiter. Kan tidak mungkin kita ngukur langsung ya. Nah, seperti itu. Atau jarak antara satu tempat dengan tempat lain. Nah, seperti itu. Jadi, aplikasi trigonometri itu sangat luas. Nah, yang tadi kita pelajari hanyalah sebagian kecil dari aplikasinya saja untuk memberikan gambaran nyata masalah kontekstual sehari-hari. Bahwa trigonometri itu bukan sekedar teori saja, tetapi bisa kita aplikasikan. Gitu. Nah, ini tadi ada hal-hal menarik tidak selama pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, anak-anak? Ini Bu, yang menarik adalah kita harus gambar dulu gambarnya, baru bisa kita lihat diketahui sisi mana aja yang baru. Ntar baru mutusin sin, cos, atau tan. Oke. Nah, bagus sekali ya anak-anak. Bagus juga tadi Firda bilang bahwa memang kita harus gambar dulu gitu. Trigonometri itu kita gambar dulu, terus kemudian kita harus tahu sisi mana yang diketahui, kemudian kita harus jeli mau pakai yang mana, mau pakai sin, mau pakai cos, atau mau pakai tan, seperti itu. Nah, jadi harus kreatif dan teliti juga, begitu ya. Nah, oke anak-anak, bagus sekali. Ini tadi tidak ada pertanyaan ya tentang materi kita? Atau materi yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Udah. Oke, nggak ada. Nah, kalau begitu, Bu Ana sampaikan, untuk pertemuan kita mendatang, kita akan belajar tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, apa saja aturan sinus itu, aturan kosinus itu apa? Silahkan kalian belajar dulu secara mandiri, dipersiapkan agar pertemuan kita besok bisa berjalan dengan lebih baik dan kalian bisa memahami materinya dengan baik. Begitu ya anak-anak? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kalau begitu Bu Ana ingatkan sekali lagi untuk senantiasa rajin belajar walaupun di masa daring seperti ini tetap rajin belajar. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, kalau begitu ini tadi seperti yang Bu Ana janjikan, Ibu sudah menilai sikap kalian, kedisiplinan kalian. Nah, seperti itu. Jadi untuk pertemuan mendatang lebih bisa ditingkatkan lagi begitu ya untuk sikapnya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini, silahkan salah satu pimpin doa. Saya yang mimpin ya, Bu. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak, atas atensinya yang luar biasa. Semoga ilmunya barokah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan boleh meninggalkan Zoom-nya.